Kemudian pesawat terbang ke arah Kabupaten Jialing. Setelah pesawat dimulai, banyak orang yang pertama kali membangun pesawat tidak bisa tidak melihat keluar. Bahkan Chen Ping dan 3 pahlawan pencuri hantu terus melihat keluar jendela. Segera, pesawat itu terbang keluar dari wilayah Fei Tianzong, dan Chen Ping tidak bisa duduk diam lagi, menonton Pterosaurus berkepala 3 dengan putus asa menarik pesawat itu. Kemarahan di hati Chen Ping terus meningkat. Tepat ketika Chen Ping hendak bangun, dia ditangkap oleh Liu Ruyan, dan kemudian dia mengedipkan mata pada Chen Ping, memberi isyarat agar Chen Ping tidak bergerak. Kalian bertiga, menyelinap ke kabin depan dan lepaskan Pterosaurus, kata Liu Ruyan kepada 3 pahlawan pencuri aneh itu. 3 pahlawan pencuri hantu terkejut, meskipun mereka tidak mengerti mengapa Liu Ruyan meminta mereka melakukan ini, tetapi jiwa mereka ada di tangan Chen Ping, jadi mereka hanya bisa melakukan apa yang mereka inginkan. 3 pahlawan pencuri hantu bangkit, lalu berjalan lurus ke depan. Pada saat ini, banyak orang yang sedikit menutup mata, baik berlatih atau tidur, dan tidak ada yang memperhatikan gerakan 3 pahlawan hantu pencuri. Saat ini, kapal udara telah stabil, dan beberapa anggota sekte terbang berkumpul untuk mengobrol. 3 pahlawan pencuri hantu diam-diam tiba di depan pesawat, dan sementara tidak ada yang memperhatikan, mereka menggunakan waktu dan ruang untuk bepergian dan memasuki kabin depan dalam sekejap. Ada 3 anggota sekte terbang di kabin depan, menyaksikan Pterosaurus berkepala 3 terbang. Selama ada Pterosaurus yang kendur, anggota sekte terbang ini akan mencambuk mereka. Kemunculan 3 pencuri pantom tidak menarik perhatian ketiga anggota sekte Fei Tian. Ketika ketiga anggota Flying Apsara sedang menonton Pterosaurus berkepala 3, ketiga pencuri hantu sudah tiba di belakang mereka. Mereka bertiga menembak dengan cepat, dan ketiga anggota sekte terbang langsung terbunuh. 3 pahlawan pencuri hantu juga orang-orang yang kejam, dan mereka tidak ragu sama sekali saat menembak. Setelah menyelesaikan 3 anggota sekte terbang, 3 pahlawan pencuri hantu datang ke depan. Pada saat ini, 3 rantai besi setebal lengan muncul, dan Pterosaurus berkepala 3 diikat ke ujung lain dari rantai besi. Saudaraku, kamu harus memutuskan rantai ini sebelum kamu bisa melepaskan Pterosaurus berkepala 3. Kata anak kedua dari 3 tuan pencuri hantu. Kalau begitu hancurkan. Mengatakan itu, bos dari 3 pahlawan pencuri hantu mengeluarkan pisaunya dan dengan keras potong rantainya. Sial, semburan api menyembur, dan tubuh bos dari 3 pahlawan pencuri hantu itu langsung roboh dan terbang keluar. Tapi rantai besi itu tidak merusak sedikit pun. Di rantai besi, pola formasi muncul. Sial, mengapa ada formasi pada rantai besi? Apa yang bisa saya lakukan? Petik 2. Anak ketiga melihat dan tidak bisa menahan amarah. Mereka bertiga dalam dilema sejenak melihat rantai yang telah dipenjara oleh formasi. Saya pikir lebih baik keluar dan meminta instruksi Tuan Chen, kita bertiga tidak bisa membukanya. Bos bangkit dan berjalan mendekat, melirik rantai besi dengan pola berkedip, dan berkata tanpa daya. Ketiga orang itu menunjukkan sosok mereka dan keluar dari kabin depan lagi, tidak ada yang memperhatikan pergerakan 3 pahlawan pencuri hantu. Tetapi di sudut pesawat, 2 pria tua, seorang pria dan seorang wanita, tetap tidak bergerak, dengan mata sedikit tertutup, tetapi ekspresi mereka tampak agak tidak wajar. Apakah kamu ingin melakukannya? Wanita tua itu memandang pria tua di sampingnya dan bertanya. Jangan bergerak, mari kita lihat apa yang akan dilakukan ketiga orang ini selanjutnya. Dengan keahlian ketiga orang ini, mereka tidak berani melakukan perampokan di pesawat. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Ada ratusan orang di pesawat ini, dengan kemampuan ketiga pahlawan pencuri aneh itu, tentu saja mereka tidak berani merampoknya secara terang-terangan. Wanita tua itu berhenti berbicara dan menutup matanya sedikit, tetapi indera ilahinya terus memata-matai 3 pahlawan pencuri hantu. 3 pahlawan pencuri hantu berjalan ke Chen Ping, dan kemudian bos berkata dengan lembut, Tuan Chen, ketiga Pterosaurus itu semuanya dirantai, dan ada formasi di rantai, kita tidak bisa membukanya. Chen Ping mendengarkan, setelah itu, dia bangkit perlahan, berencana mengikuti 3 pahlawan pencuri hantu untuk melihatnya. Tapi saat Chen Ping bangun, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, lalu dia menatap kedua lelaki tua itu. Tuan Chen, ada apa? Tanya bos dari 3 pahlawan pencuri hantu.
Oh, tidak apa-apa. Chen Ping menggelengkan kepalanya, lalu mengikuti 3 pahlawan pencuri hantu ke kabin depan. Chen Ping dan yang lainnya baru saja tiba di depan pintu kabin depan, ketika beberapa anggota Flying Sect yang sedang mengobrol menghentikan Chen Ping dan yang lainnya dalam sekejap. "Apa yang kamu lakukan? Kembali ke posisimu," kata seorang anggota Fei Tianzong. "Kami ingin masuk ke kabin depan, bisakah kami berkunjung?" Chen Ping bertanya sambil tersenyum. "Tidak, penumpang tidak boleh menonton di kabin depan, kalian kembali." Kemudian anggota Sekte Fei Tian menggelengkan kepala. "Karena kamu tidak bisa menontonnya, maka jangan menontonnya," kata Chen Ping, dan mengedipkan mata pada 3 pahlawan pencuri hantu. Melihat ini, mereka bertiga menembak dengan cepat, langsung melumpuhkan beberapa anggota Sekte Fei Tian. Karena tidak mengeluarkan suara, tidak membuat khawatir penumpang lain. Namun, tindakan mereka semua jatuh pada kedua lelaki tua itu. "Haruskah kita menghentikannya?" tanya wanita tua itu. "Jangan bergerak dulu, biarkan aku melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Sekte terbang kita telah berdiri selama ratusan tahun, dan tidak pernah ada kecelakaan di mana pesawat dibajak." Petik 2. Tampaknya kita berdua akan menyusul hari ini. Jika kita berdua menyelesaikannya dengan sempurna, kita pasti akan mendapat hadiah ketika kita kembali, kata lelaki tua itu dengan penuh semangat. Faktanya, kedua orang ini adalah sesepuh dari Sekte Fei Tian, dan masing-masing dari mereka telah mencapai peringkat kelima dari alam fusion. Alasan mengapa mereka berpura-pura menjadi turis adalah karena mereka bertanggung jawab untuk memata-matai mereka secara diam-diam, dan mereka adalah penjaga rahasia di pesawat itu. Tetapi pada saat ini, setelah melumpuhkan beberapa anggota Sekte Fei Tian, Chen Ping melangkah maju, meletakkan satu tangan di pintu dengan ringan, dan membuka pintu kabin depan dengan sedikit kekuatan. Setelah beberapa orang memasuki kabin depan, Chen Ping mengerutkan kening saat melihat mayat beberapa anggota Sekte terbang. Dia tidak menyangka bahwa 3 tuan pencuri hantu akan membunuh anggota Sekte terbang ini. Chen Ping hanya ingin menyelamatkan Pterosaurus, dan dia tidak ingin membunuh orang. Dia membentuk kebencian dengan Sekte terbang. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, 3 pahlawan pencuri hantu juga memasuki kabin depan di bawah instruksinya. Berdiri di kabin depan, Chen Ping dapat dengan jelas melihat Pterosaurus berkepala 3 terbang dengan keras. Di tubuh Pterosaurus berkepala 3, luka terlihat jelas. Rantai besi setipis lengan ada di tubuh Pterosaurus berkepala 3, dan ujung lainnya dipasang di pesawat. Melihat pemandangan ini, Chen Ping melompat, mengikuti rantai besi tebal, dan berjalan langsung ke Pterosaurus. Pterosaurus juga merasakan kehadiran Chen Ping, mengguncang tubuhnya sedikit, dan meraung. Chen Ping dengan cepat melepaskan kekuatan naga di tubuhnya, lalu dengan lembut membelai Pterosaurus dan berkata, "Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Merasakan kekuatan naga pada Chen Ping, ditambah dengan kenyamanan Chen Ping, Pterosaurus menjadi diam dalam sekejap. Berdiri di punggung Pterosaurus yang lebar, Chen Ping melihat rantai besi dengan pola yang berkedip, dan Chen Ping merasa sedikit bermasalah. Jika Anda ingin membuka rantai besi ini, Anda harus menggunakan senjata tajam seperti pedang pembunuh naga, tetapi dengan pedang pembunuh naga, Anda mungkin tidak sengaja melukai Pterosaurus. Tetapi jika Anda tidak menggunakan pedang pembunuh naga untuk memotong rantai besi dengan paksa, Anda hanya dapat melepaskan formasi pada rantai besi sedikit demi sedikit, sehingga kecepatannya terlalu lambat. Tepat ketika Chen Ping bingung, Ziyan dalam benaknya buru-buru berkata, "Tuan Chen, Anda dapat menggunakan api untuk melelehkan rantai besi ini." Kalimat seperti itu langsung mengejutkan Chen Ping. Setelah bangun, Chen Ping sudah memiliki Zihuo di tubuhnya, tetapi Chen Ping tidak ingat untuk menggunakannya. Mendengar kata-kata Ziyan, Chen Ping berjongkok dengan ringan, lalu bola api di telapak tangan kanannya mulai menari perlahan. Segera setelah itu, Chen Ping memegang rantai besi tebal dengan tangannya, dan rantai besi itu berubah menjadi merah dalam sekejap, dan pola di atasnya juga berkedip dengan cepat. Namun segera, polanya perlahan menghilang, dan rantai besi tebal itu juga perlahan meleleh. Saat rantai besi putus, Pterosaurus itu langsung lepas, membubung ke langit,
lalu terbang kembali dengan cepat. Terlihat Pterosaurus sangat bersemangat. Pterosaurus memandang Chen Ping dengan rasa terima kasih di matanya, dan Chen Ping mengikutinya dan menyelamatkan dua Pterosaurus lainnya. Pterosaurus berkepala 3 mengepakkan sayapnya terus-menerus di sekitar Chen Ping, dan meratap dengan keras, seolah berterima kasih kepada Chen Ping. Cepat dan pergi. Chen Ping melambaikan tangannya. Pterosaurus berkepala 3 memahami kata-kata Chen Ping, mengangguk, lalu mengepakkan sayapnya dan menyerbu ke langit. Chen Ping memandangi Pterosaurus berkepala 3 yang melarikan diri dengan senyum di wajahnya. Saat ini, Chen Ping tidak tahu bahwa karena tindakannya hari ini, Chen Ping akan mendapatkan bantuan besar dari Raja Pterosaurus di masa depan. Tapi ini semua untuk nanti, setelah Chen Ping menyelamatkan Pterosaurus berkepala 3, dia segera kembali ke kabin depan. Pada saat ini, seluruh pesawat mulai meluncur ke bawah karena pelarian Pterosaurus, dan juga bergetar hebat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Banyak penumpang yang bingung dengan getaran hebat itu. Bahkan dua tetua Fei Tianzong sedikit bingung, mereka tidak tahu apa yang dilakukan Chen Ping dan yang lainnya ketika mereka memasuki kabin depan. Jadi keduanya segera bangkit dan bergegas menuju kabin depan dengan cepat. Namun saat sampai di kabin depan, mereka tercengang. Saya melihat bahwa beberapa murid sekte terbang di kabin depan telah terbunuh, dan Pterosaurus berkepala 3 yang menarik pesawat di depan telah lama menghilang. Saat ini, pesawat tidak memiliki kekuatan dan menukik dengan cepat. Beraninya kamu melepaskan Pterosaurus. Pria tua itu berteriak dengan marah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Chen Ping dan yang lainnya memasuki kabin depan bukan untuk membajak pesawat, tetapi untuk melepaskan ketiga Pterosaurus. Jika dia tahu ini masalahnya, dia seharusnya menghentikan Chen Ping dan yang lainnya sekarang. Siapa kamu? Chen Ping tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat kedua lelaki tua itu tiba-tiba bergegas. Kami adalah tetua dari Sekte Fei Tian, dan kali ini kami berspesialisasi dalam melindungi penerbangan pesawat secara diam-diam. Aku tidak menyangka kalian yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati akan benar-benar beraninya kau melepaskan Pterosaurus dari sekte terbang kita. Petik 2. Pria tua itu memerah karena marah. Dia berpura-pura pintar sekarang, jadi dia tidak menghentikan Chen Ping dan yang lainnya. Jika masalah ini kembali ke Sekte Fei Tian, apalagi dia tidak bisa menjadi penatua, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Ya, ketika Chen Ping mendengar bahwa pihak lain ternyata adalah anggota Sekte Surga Terbang, dia langsung mengerti mengapa kedua orang ini diam-diam mengamati ketika 3 pahlawan pencuri aneh melakukannya, baru saja. Tanda seru. Jadi dia hanya menunjukkan kartunya dan berkata, kalian dari Sekte Terbang, untuk kentunganmu sendiri, menyalahgunakan Pterosaurus seperti ini, kamu pantas mati. Aku pikir kamu harus menjadi orang yang mati. Petik 2. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu akan menyerang Chen Ping. Tanda seru. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Pesawat itu bergetar hebat lagi, dan pesawat itu telah menabrak gunung, dan akan dipotong-potong. Cepat pergi, teriak Chen Ping, dan kemudian tubuhnya sebuah bola cahaya keemasan meledak dalam sekejap, dan bergegas ke atas, mendorong pesawat keluar dari lubang besar. 3. Pahlawan pencuri aneh juga bergegas keluar dari pesawat di sepanjang lubang besar. Kedua tetua dari Sekte Fei Tian tidak berani saling berhadapan ketika mereka melihat ini. Chen Ping bergerak, dan satu demi satu melarikan diri dari pesawat. Tiba-tiba, ada kekacauan di pesawat itu, dan banyak orang melarikan diri dari pesawat satu demi satu. Tepat setelah semua orang melarikan diri dari pesawat, pesawat itu jatuh dengan keras ke lembah, dan terjadi ledakan keras. Tanda seru. Dia adalah biksu yang kuat, jadi dia tidak terluka, tetapi beberapa orang-orang sangat ketakutan. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Petik 2. Liu Ruyan dan yang lainnya juga melarikan diri, dan setelah melihat Chen Ping, mereka buru-buru bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Petik 2. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, Petik 2. Apa yang terjadi di sini? Di mana anggota Sekte Fei Tian? Apakah Sekte Fei Tian adalah pekerja lepas? Mengapa pesawat itu jatuh? Fei Tianzong. Petik 2. Semua orang mengutuk Fei Tianzong,
Mereka tidak tahu itu disebabkan oleh Chen Ping.